Menyambut keluarga kami dari GGA di Bali. Kami bersyukur untuk mereka rindu untuk tetap bersatu dengan keluarga GGA Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk pagi hari ini untuk Pak Sumali yang sedang di MRI dan MRA. And thank you Lord untuk pertolonganmu untuk mendapat dokter-dokter terbaik saat ini. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. The best is yet to come bagi keluarga Pak Sumali. Dan melalui kejadian ini Tuhan, stroke ada di otaknya. Kami percaya tangan Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja melalui Dr. Mahendra dari Singapura. Dan juga bekerja melalui dokter ginjalnya di Bali. Terima kasih Bapak untuk kasih yang kau curahkan ke anakmu ini. Anak yang baru dalam keluargamu Yesus. Dan kami kirim firman Allah ke dalam otak sebelah kanannya. Dan otak itu akan hidup. Firman-Mu berkata, Yeskiel 16 ayat 6, aku berkata kepadamu dalam kondisimu berdarah. Dan darah itu hidup. Dan hidup berkelimpahan. Kami melihat restorasi otak itu Lord. Seperti kau lakukan mujizat pada Kathy Nicole. Dengan lagu yang dia karang saat dia menanti kesembuhan dari skoliosis, dari tulang punggung yang penuh besi dan paku, bisa lepas total dan lurus kembali setelah 3 tahun, tanpa melepas janji Allah, tanpa melihat kiri kanan, fokus kepada Yesus. Dan Yesus tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, selalu on time. Lord, berikan penguasaan diri, Roh Kudus temani Pak Sumali, supaya dia bisa tenang dan percaya dan serahkan pikirannya, tubuhnya total ke tangan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa bebas bekerja mengoperasi jiwanya, mengoperasi tubuhnya. Dan mujizat bisa terjadi. Nothing is instant. Everything is by process, Lord. Kami berdoa biar Roh Kudus menghibur dia. Yesus kau berjanji, pada waktu penggantimu datang ke bumi, dia akan menjadi penghibur kita. Inilah saatnya bagi kita semua yang sedang mengalami sakit dan tidak fit badannya. Baik ekonominya, mentalnya, semua problem fisik eksternal. Isunya adalah jiwa kita. Aku berdoa biar Sugi pun tenang di rumah sakit saat ini. Dan kami berdoa juga untuk Sergio yang mengalami serangan asam lambung tinggi kemarin malam jam 2 pagi. Aku berdoa agar hadirat-Mu menghibur dia. Agar dia bisa tenang. Karena dalam ketenangan dan berbalik ke Tuhan, di situ letak keselamatan kita. Dengan berdiam dan percaya, di situ letak kekuatan kita. Saat tubuh gak kuat, Yesus menguatkan kita. Dan kita bisa declare seperti Rasul Paulus declare, aku dapat menanggung segala hal bersama Kristus yang menguatkan aku. So Bapak, aku minta di dalam nama Yesus Kristus, semua jemaat-Mu di Bali maupun di BSD maupun di Kuningan Place, apapun yang mereka sedang hadapi, yang bikin mereka tidak nyaman, tapi justru ketidaknyamanan itu akan membuat kenyamanan Tuhan datang kepada kalian. Sehingga Tuhan akan merubah apapun yang setan reka-reka, dosa kita lakukan bagi kita. Tuhan, kalau kita serahkan kepada Tuhan, datang ke Tuhan dengan rendah hati, dia putar balikan situasi itu. Bukan untuk kepentingan satu orang, tapi seluruh GGA akan diberkati Tuhan. Seperti Yusuf deklarasikan, apa yang kau reka-reka untuk kejahatanku Kak, tapi aku serahkan pada Tuhan hidupku total. Dan Allah putar balikan untuk kepentingan kita bersama di seluruh dunia ini. Sehingga tidak ada satu orang yang mati kelaparan, karena musibah kelaparan jangka panjang. Tapi semua dipelihara Tuhan lewat satu orang yang bergaul dengan Tuhan, namanya Yusuf. Aku minta sebagai pemimpin gereja generasi apostolik bahwa semua umat-Mu, dari master control maupun tim praise and worship, music, maupun jemaat, carousel leaders, core team, semuanya. Aku minta Bapak di dalam nama Yesus, mereka tahu artinya berjalan dengan tenang, dengan jiwa yang kalem bersama Tuhan. Karena Tuhan mau melewati bersama kita saat kita di lembah kekelaman. Dia tidak akan tinggalkan kita atau biarkan kita di tengah kekelaman itu. Invite Jesus, undang Yesus selalu. So aku berdoa, aku serahkan Pak Sumali yang sedang dalam proses untuk didiagnosa kembali.
Untuk otaknya bisa didiagnosa, aku tutup bungkus Pak Sumali dengan darah Yesus. Dari ujung kepala sampai telapak kaki. Demikian pula dengan Sergio dan Sugi. Aku tutup bungkus dengan darah-Mu Yesus. Dan malaikat Kau janji, orang yang takut akan Tuhan Kau pagari setiap kami. Dan keluarga Pak Sumali, keluarga yang murah hati, yang memberi pada orang yang tidak beruntung, hidupnya kurang beruntung. Dan setiap pemberian itu tidak mungkin Tuhan lupakan. Engkau janji di Mazmur 41. Orang yang suka menolong orang susah. Pada waktu mereka sakit di tempat tidurnya disembuhkan total. Dan aku minta ini digenapi seperti Kau sembuhkan aku. Kau juga sembuhkan Pak Somali. Kau sembuhkan juga untuk Sugi dan Sergio. Aku minta ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Dan biar pagi hari ini Roh Kudus, Kau pimpin kami, buka mata hati kami, buka telinga kami, buka supaya semua sensori daripada manusia roh kami dan jiwa kami duduk tenang. Supaya firman bisa hidup dan kuat bekerja di dalam jiwa kalian. So, dalam waktu 2 jam kalian pulang di tempat ini tidak sama lagi. Karena firman yang bekerja, bukan otak kita yang bekerja. Tapi firman diizinkan kalian bekerja. All you need to do, sit down and rest and let the Bible and the Word of God, which is quick and alive, will work in your heart, in your soul, separating, dividing asunder soul and spirit. Dividing asunder your mind and your heart. Supaya kelihatan Tuhan itu Allah yang adil dan benar. Tidak ada dari satu kita yang beres. Kita butuh dibenarkan oleh firman Allah. Lakukan apa yang Kau janjikan Roh Kudus. Supaya tidak ada satu dari kami sibuk ngurusin urusan lain selama Engkau berfirman. Buat kami hormati Engkau untuk bisa bicara ke kami. Ada saatnya kita sibuk, ada saatnya kita duduk diam mendengar nasihat bimbingan Tuhan. Karena satu firman yang kita ngerti, satu firman yang kita ngerti itu memerdekakan kita. Aku minta ini di dalam nama Yesus Kristus buat kami menjadi anak-Mu yang Kau cintai. Seperti Paulus cinta Timotius dan Titus, buat kami juga dicintai oleh Yesus Kristus sebagai pendengar yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa minta syukur. Semua yang sepakat katakan amin. Silakan duduk, buka Alkitab kalian, catatan kalian, and become a good student of the Bible. Oke, Paulus akan teruskan dari puasa Daniel. Katakan sama-sama, puasa adalah tindakan saya untuk merendahkan diri. So Anda jangan doa Tuhan bikin aku rendah hati. Tidak ada ayatnya. Rendah hati adalah pilihan. So pada waktu kalian menahan nafsu kalian, sifat cuek kalian, dan mulai mau berhenti dan mendengar Tuhan, Anda akan pasti bisa merendahkan diri. Orang berdoa itu orang merendahkan diri. Tapi doa minta-minta itu bukan merendahkan diri. Itu doa yang menuntut Tuhan. Saya berdoa kalian tidak nuntut Tuhan, tapi kamu melakukan bagian kamu dan Tuhan menyertai bagiannya kita. Supaya bagiannya kita bisa digenapi Tuhan di bumi. Ada amin? So prayer is about walking with God. Berjalan bersama Tuhan, izinkan Tuhan masuk ke situasi kalian. So kita belajar selama ini dari puasa Daniel karena saat ini pun kita di seluruh dunia gereja-gereja lagi puasa. Namanya puasa Prapaskah. Katakan sama-sama puasa Prapaskah. Bahasa Inggrisnya adalah Lent, di mana kamu memberikan, meminjamkan jiwa kamu, meminjamkan hati kalian untuk Tuhan bekerja di kalian, merubah kalian for the sake of others. Demi orang lain. Kalau kita berubah, yang beruntung tuh orang lain. Are you hearing this? Yang beruntung bukan kamu. It's for the sake of others. Makanya kalau engkau diubah Tuhan, orang akan kagum. Loh kamu kok bisa berubah? Dan itu adalah kesempatan untuk kalian bersaksi. That Jesus is alive. And Yesus masih bekerja dalam hidup saya. Dia nggak mau dengar bahwa Yesus bekerja di gereja GGA. Akan terjadi kejadian-kejadian. No, he's not interested. Setiap kalian bertemu dengan siapapun, orang kepingin lihat Kristus dalam kita. Are you hearing me? And that's bottom line dari Christianity. Gak ada. Ini panggung bukan panggung jenaka. Ini panggung bukan panggung ria. Ini panggung adalah tempat di mana kamu diarahkan. Setelah itu kamu duduk di kursimu. Dan kalian izinkan firman bekerja.
You need to allow the word to work. It's not you working, but God working in you and through you. Selalu seperti itu. Allah bekerja dalam kamu, melalui kamu. All you need to do adalah selaras dengan apa yang Tuhan kerjakan di hatimu. And move on, walk it out. Keluarin apa yang Tuhan kerjakan dalam kalian. Are you hearing this? Coba buka sebentar ke Filipi 4. Kita punya keluarga dari kota bumi di sini, luar biasa. Kita tepuk tangan, ini 1 jam dari Tangerang loh ini. Oh 1 jam dari BSD. Oke, ini orang luar kota tahu. Tetapi karena pemerintah DKI bikin ini jadi bagian the Great Jakarta, kayak Pennsylvania, Philadelphia, Minnesota, itu ada the Great Minnesota, itu dua kota bagian, sambungnya sama danau, itu dijadiin satu namanya the Great Metropolitan Minnesota. Jadi di sini sekarang kita masuk betul-betul ke warga negara Republik Indonesia Jabodetabek, betul nggak? Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tuh. Jadi kalau orang Bekasi nggak bisa ngomong kamu jauh, karena kamu bagian Jakarta. Orang Tangerang nggak bisa bilang jauh, kenapa? Kamu bagian Jakarta. Betul tidak? Apalagi di Kuningan Place. Wah, kalau terlambat tererah man. Over the ocean man tuh. Nangkap nggak? Jakarta Pusat terlambat. Saya sih terlambat datangnya tadi. Tapi aku udah kerja dari tadi pagi. Right, I work from 4:30 a.m. Oke, silakan duduk kembali semuanya. Oke, saya minta Filipi 2. So saya sharing ini semua. Untuk Anda semua tahu bahwa I do love my church. Saya mencintai gereja saya. And I do care for my church. Oke. And orang tua yang anak-anaknya ada di kampus, ada di youth. And basically youth service itu dipimpin core teamnya oleh Cipa dan semua core team daripada kampus ministry. Jadi orang tua yang putra-putrinya ada di kampus, kuatkan anakmu, semangati. It doesn't take long. You know, carousel is very relaxing. Carousel itu sesuatu yang relax. Betul gak Ibu Lili? Relax kan ya? Betul gak? Apalagi kita makan kuah, sop, pancinya untuk 15.000 orang man. Gak mungkin kita gak relax, right? Dan bisa sharing, Ibu Lili kalau ngomong, kita ini kan udah kayak keluarga, kita kan bisa apa adanya. Ini kalau jiwa baru bisa ngomong kayak gitu mengenai carousel, that's very good, you know. Itu impresi yang ada di hati orang. Anda kalau tidak menerima impresi kasih, you tell me. Okay? Karena kita semua lagi belajar, nobody is perfect. Tidak ada core team yang profesional Kristen. Kekristenan adalah love one another. Intinya cuma itu. Anggap ya. So if you don't feel love, kamu datang dari keluarga yang tidak ada kasih, kamu butuh kasih, yang kamu bisa alami adalah kasih Kristus melalui kita semua. And sometimes it take a team, butuh satu tim untuk bisa mengasihi kalian. Nggak bisa satu orang menjadi jagoan neon bagi semuanya. And saya kasih tahu sama semua core team. Kalau ada problem disampaikan kepada kalian, jangan pikul problem itu. And jangan sedot problem itu. Because you are not God. Kamu bukan Tuhan. Karena jemaat mau ketemu Tuhan, bukan mau ketemu orang kewalahan. Oke? Kalau core teamnya stres, bagaimana Kristus nyata bagi jemaat baru itu? They cannot see Jesus. Right? Makanya kehidupan untuk berdiam, berdoa, bergaul sama Tuhan, mutlak. You die kalau kamu gak ada istirahat sama sekali. Dan kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga if you do not rest. Cara dunia untuk rest, ngerokok, makan-makan mewah, minum alkohol, that's cara dunia. Nonton film. Tapi cara Tuhan, anak Tuhan gak seperti itu. Kamu langsung switch perhatianmu kepada Tuhan Yesus. Take a deep breath. Tarik napas, hidup hadirat Allah. And nikmati Tuhan. Just for 2-3 minutes. Itu mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kalian. Beyond what you can imagine. Kuncinya bukan sibuk. Tapi izinkan Tuhan. Kata kuncinya cuma satu. Allow Jesus. Allowing Jesus. A-L-L-O-W. Allowing Jesus. Izinkan Tuhan bekerja. Because you cannot replace Jesus. Kalian tuh gak bisa gantiin Yesus. Do you understand? Jesus is Jesus. And kita bukan Yesus. Nangkap ini? Jadi kalau Anda udah frustrasi sama orang. Anda udah
hilang kesabaran, just tell yourself, hey body, you are limited. Kau terbatas. Peluk karunia keterbatasan. And Tuhan kasih kita keterbatasan. Thank God. Kalau kita mati berdiri. Lihat ke Filipi 2 ayat 12-13. Dan saya minta di Master Control keluarin bahasa Inggrisnya. NIV is okay, King James okay. Tapi kita buka Alkitab kita dan kita baca bahasa Indonesianya. Alright? Kalau Anda nggak bawa Alkitab, is your own responsibility. Itu disiplin kamu sendiri. Nggak ada orang mau melihat mujizat Tuhan tapi nggak mau kenalan sama Tuhan, nggak mau pegang surat cintanya Tuhan. No such thing like that. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ayo 3, 2, 1 katakan sama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. So Paulus berkata, aku hadir atau aku absen, ada semeda. Konsistensi kalian untuk senantiasa taat. Kata senantiasa artinya kontinum. Non-stop, never break, tidak ditur, continue. Makanya kamu butuh tim support system. Itu orang-orang di dalam sel kamu bisa akan menguatkan kamu. Kamu jangan lemah, ayo jangan kendor imanmu, ayo jangan lemah. Satu sama lain kuatkan. Kadang-kadang kamu terlalu polos, hanya bisa, ayo kok kamu gak hadir hari Minggu, ayo kok kamu gak hadir hari di Carousel. Maybe as simple as that. Tapi kalau kamu udah dewasa rohani, kamu berkata, aku sense di roh saya. Bahwa kamu lagi lesu loh. Ototmu untuk mencari Tuhan lagi lemah sekali. What's happening with you? Anyway, kamu gak usah cerita sama aku, but I want to pray for you. Do you understand that? Itu menguatkan sekali loh. Tapi kalau tunggu masalah terjadi, parah terjadi, baru didoakan. Emangnya kamu simsalabim tukang sulap? Problem itu terjadi because akumulasi puluhan tahun. Halo? Dan kejadian puluhan tahun tidak dapat diselesaikan dengan satu kali doa muncul di situ. Kalian mesti kupas kayak kulit onion bawang India. Satu persatu mesti dibuka. So God do healing one by one. Masuk penetrasi ke dalam jantungnya onion. Jantungnya jati dirimu. Yo batin itu perlu kesentuh Tuhan. Mujizat tidak terjadi waktu Tuhan sentuh luarnya. Mujizat terjadi waktu Tuhan sentuh dalamnya batin kamu. Not the effect, but the inside your heart, the inner man. Itu pusat di mana Roh Kudus bekerja. Dari dalam hati orang percaya, keluar aliran air hidup. So aliran hidup dari dalam batin kamu, itu yang keluar ke mental, ke jiwa kamu, ke perasaan kamu. Mempengaruhi kehendak kamu sampai tubuhnya tunduk. Akibatnya tubuhnya kena pancaran kuasa kebangkitan Tuhan di dalam batin kalian. Ya, you hearing me? Allah gak tertarik sama eksternal kamu. Lu mau pakai sasak, mau pakai rambut merah, biru, kuning, ungu. He's not interested. Anda lahir baru pakai rambut biru. Setelah lahir baru tetap biru tuh rambut. Tetapi yang berubah batinmu. That's what change. You get it? Anda datang ke depan terima Yesus, botak kepalamu. Setelah lahir baru tetap botak. You get it? Tapi dalamnya yang berubah. So kalau Anda kepingin mujizat terjadi, dalamnya yang mesti dipenuhi Roh Kudus. Bukan luarnya. Makanya Anda gak bisa pakai, ini gue udah bayar perpuluhan, ini Tuhan gue kasih persembahan. Kok gue gak ngalamin mujizat? No. Kalau motivasi hati kamu bukan iman, tapi untuk performance, untuk pembuktian, God is not move. Allah hanya digerakkan oleh iman. Tanpa iman tidak ada orang yang bisa berkenan pada Tuhan. Nobody please the Lord without faith. It's not do. But it's believe. Ada amin. So Paulus berkata, I want you, ini surat menguatkan jemaat Filipi loh ini. Dan Anda mau tahu, waktu si Paulus tulis surat ini dia di mana posisinya? Tahanan rumah, pakai rantai besi kakinya. Tahanan Romawi. Gara-gara Injil. Bagaimana orang tahanan bisa memberikan penguatan kepada orang yang tidak dipenjara sama sekali? Gelo gak tuh? Mestinya kan yang dipenjara dikuatkan sama yang gak dipenjara, betul tidak? Right? But this is the prisoner. Prisoner is encouraging the people who was not in prison. But they're in prison of their soul.
Tapi kamu adalah tahanan jiwamu. Yang penuh dengan sombong, arogan, cuek, egois, ketakutan, insecurity, sarkastik, secret sin, dosa tersembunyi, didiam-diamin, ditutup-tutupin. You are a prisoner of yourself. Paulus walaupun badannya di penjara, jiwanya nggak terpenjara. Mesti ngerti Yesaya 61, kalau Anda mau ngerti apa yang saya sampaikan. So Paulus berkata kepada orang-orang yang tak terpenjara tapi emosinya terpenjara. Kamu senantiasa taat, apa aku hadir, apa aku nggak hadir. Kamu kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar. Nanti kita lihat di sini supaya kamu nggak pikirannya nggak kacau. Ini yang kerja keselamatan siapa? Yesus apa kita? Oke, ayat 13 menjelaskan ayat 12. Katakan sama-sama dari Alkitabmu, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Siapa yang bekerja? Siapa yang bekerja? Kita ngapain? Keluarin apa yang dia kerjakan di dalam kita. Itu baru obedience namanya. Mana bahasa Inggrisnya? Ayat 12. Yuk. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed. Berarti jemaat Filipi punya sejarah obedience. Not only in my presence, but now much more in my absence. Photoshoot ya, kamu screenshot nih. Continue to work out your salvation with fear and trembling. Work it out. Work it out. You don't work, but work out. Kerja dengan cara keluarin apa yang Tuhan kerjakan. Ayat 13 please. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita. For it is God. Kata for sebab. Karena. Makanya kalau baca Alkitab mesti pelan-pelan. Kan ini orang lagi ngomong. Pakai hati ke hati. Makanya kamu jangan jadi penilai khotbah. Jadilah pengerti apa kata Tuhan. For it is. Karena Allah lah who works. Ini present tense ya. Bahasa Inggris present tense. You know what present tense is? Now. It's not talking about the past. This is not history. It is now. For it is God who works in you. To will. Kemauan itu kehendak. To will and to act in order. Dan bertindak supaya in order to. Agar kamu bisa memenuhi, fulfill His good purpose. Jadi untuk kita bisa melakukan tujuan Tuhan, kehendak Tuhan. You need God to work in us. Bukan intelek. Saya katakan ya, pendeta yang menuntut jemaat mesti pintar-pintar. Tidak Alkitabiah. Kalau kamu pintar, you don't need God. Tuhan pakai orang yang lemah. Orang yang tidak dianggap. Orang yang tidak ada hikmat. God choose these people. Supaya hikmat Allah nyata di kita dan menelan hikmat manusia. Are you hearing me? Coba buka sebentar ke 1 Korintus 1. Ayo semuanya buka bukunya. 1 Korintus. Bahasa yang di layar gak usah masuk 1 Korintus. Tetap di Filipi. 1 Korintus. Pasal pertama ayat 26 sampai 30. Kita punya hikmat keren. Katakan keren. 1 Korintus 1 ayat 26. Kalau enggak baca Alkitab, senyum sama tetangganya. Bilang aku mau lihat Alkitabmu. Pinjemin dong. Oke? Alright, pasal pertama saja. Ayat 26. Don't ever try to be God ya. Hati-hati loh. Kita orang sombong, personality merah, kolerik, alfa. Gak sadar. Tidak sadar sama sekali kalau dia suka ambil alih Tuhan. Ayat 26. Katakan sama-sama. 2, 3. Dan kalau baca apa yang Tuhan ngomong ke kita. Kalau ada koma, ada titik, kamu berhenti ya. Karena saya gak butuh wartawan. Saya butuh kamu dengar Tuhan ngomong apa ke kamu. Ini Tuhan yang ngomong, bukan pendeta yang ngomong. Are you hearing me? Right? 2, 3. Ingat saja. Saudara-saudara. Stop. Kalau ngomongnya ke saudara berarti semuanya sudah lahir baru. Udah Kristen. Ya kan? Enggak ada orang oikos di sini.
Ulang lagi, 2, 3. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Titik 2. Artinya pikirin dulu waktu lu dipanggil sama Tuhan, kamu kayak apa gitu loh. Menurut ukuran manusia, nggak banyak orang-orang yang bijak. Betul apa tidak? Waktu kita datang ke Tuhan udah mau cerai, betul apa tidak? Udah mau hancur hidupnya, udah sakit penyakitan, halo? Betul apa tidak? Udah mau bangkrut, ada masalah di keluarga, right? Ingat dong waktu datang ke Tuhan kayak apa. Supaya nggak gede kepala. Nomor 2. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Anda punya pengaruh di dunia? Di Indonesia ada pengaruh? Di keluarga kalau kamu ngomong dianggap? Didengerin sama keluarga? Jadi tempat untuk beri nasihat. Kalau ada problem, you are the one to be looked for. Is that you? Nah, jadi ingat ya, sadar diri. Oke, apakah kamu lagi datang ke Tuhan, dipanggil sama Tuhan, kondisinya lagi dongkol-dongkolan sama orang tua, sama kakak adik, halo, lagi musuhan sama suamimu, sama istrimu, halo, jangan lupa dari mana kau berasal. Ada orang ngomong kayak gini, jangan jadi Kristen kayak seperti kacang lupa kulit. This is what the Bible is saying. Never forget where you come from. Karena kalau kamu lupa, kamu akan menjadi Kristen penjahat paling jahat yang kerjanya menghakimi. Religious sekali, agamawi sekali. Oke, nomor 3. Tidak banyak orang yang terpandang. Betul kan? Oke. Nomor 4. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, udah termasuk belum? Udah? Atau merasa kamu kayak selegram? Benar gak selegram istilahnya? Celebrity Instagram, yes? Kamu suka foto pakai Christian Dior bag? Masuk ke social media? Is that you? Kalaupun kau muncul, siapa yang tahu kamu? Gak ada yang tahu kan? Betul gak? Kecuali ke follower pribadimu kan? Kalau gak punya follower, siapa yang tahu kamu? Betul gak? Kamu mukanya stres banget sih. Kayaknya aduh tertekan banget gue. Emang orang tua nyari orang kayak begini. Kalau kamu gak kayak begini, kamu belum butuh Yesus. You basically don't need God. You need you. The world need me. Lanjut, ayat 27. Apa yang bodoh bagi dunia? Enak gak dengar kita bodoh? Atau selalu seneng orang tua. Anak kita ini pinter, gak kayak kokonya, males. Kira-kira kokonya senep gak tuh? Walaupun orang tuanya ngomong, senep gak? Sakit hati gak? Kayak dibelati gak tuh? Langsung dia asumsi dia gak dicintai papi mami gak? Karena dibandingin. Karena orang tua tuh kalau ngomong selalu merasa tua. Paling benar, tapi gak pikir gak ada bijaksananya. Bahwa perasaan orang bisa luka. Lanjut. Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Wah ini butuh operasi nih dari dalam keluar nih. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Berarti kamu mesti lihat dong daftar-daftar orang kuat. Daftar-daftar orang hebat. Terus kamu bandingin sama diri kamu. Sebelah ke sebelah, Abraham Lincoln. Oke, kamu dibandingin sama Abraham Lincoln. Orang yang paling jiwanya cinta sama jiwa-jiwa yang tidak rela lihat orang-orang Afrika disiksa menjadi budak di Amerika. Anda bisa taruh sebelahnya, gue punya kasih gak kayak gitu ya. Aku perlakukan ART-ku di rumah kayak apa ya? Sama gak kayak Abraham Lincoln ke budak-budak Afrika? Dan then if you do your homework, ini jangan langsung dibaca gini-gini langsung ngerti. Mana ngerti orang. Ini namanya belajar untuk mengenal dirimu sendiri. Self-awareness. Are you aware that you are stupid in the sight of the world? Kamu sadar gak? Kamu goblok di mata orang dunia. Kamu sadar gak? Kamu gak dipandang oleh dua orang dunia di Jakarta. Are you aware of that? Kalau gak ada buku ini ya gak tahu. Betul apa tidak? Udah merasa hebatnya luar biasa kan? Dilihat dari mana? Akumulasi nolnya di buku tabungan. Right? Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia itu dipilih Allah.
Bahkan apa yang gak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kamu kalau mau pakai buku EHS, mesti pakai buku ini dulu. Supaya jangan ada seorang manusia pun, katakan sama-sama ayat 29, 3, 4, 5. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan. Wah, di depan Allah. Anda mau tahu pribadi satu-satunya yang memegahkan diri di hadapan Allah namanya siapa? Lucifer. Yang dimana nasibnya di hari ini? Ditendang loh sama Tuhan loh. Tidak dipindahin loh, ditendang. Pakai kakinya Tuhan loh. So kalau Anda mau sombong, kamu sedang dipengaruhi Lucifer. Dan nama Lucifer semenjak meninggalkan status malaikat penghulu, namanya iblis atau Satan. Ada perubahan nama loh. Simon bin Yunus yang pelin-pelan ikut Tuhan. Itu pun imannya yang menyelamatkan dia, namanya pun berubah. Dari Simon bin Yunus artinya pelin-pelan, buluh terkulai, tanaman muda terkulai. Berubah menjadi Petrus, batu keras yang kecil. Bukan batu karangnya Yesus. Kalau betul-betul kamu mengalami transformasi, even your name is being changed. Jadi kalau kamu berani pakai nama aku orang Kristen, you are basically saying, hidupku bersandar pada Kristus batu karangku. Hidupku, jalanku, pengharapanku, Kristus dalam aku. Itu basically that's what you say. Bukan agama. Yesus gak pernah bikin agama. Yesus adalah pribadi yang datang ke bumi mencari kamu. Makhluk pribadi Allah pakai bentuk manusia sengaja jadi orang untuk cari kamu. Itu bukan agama itu. Itu kasih. Jangan banding-bandingin sama agama lain. Kalau agama lain pada perang-perang. Do you know kalau kamu pernah belajar Alkitab. If you just read the book of the gospel. Kalau kamu baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Do you know. Yesus gak pernah usik-usik orang ahli Farisi, Taurat. Dia gak pernah masuk-masuk agama lain loh. Bahkan dia tidak usik-usik pemerintah Romawi. Has nothing to do. Makanya pada waktu dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Si murid-muridnya berkata, guru, kapan kedatangan, kapan kesudahan semua ini? Kapan pemerintah Romawi akan selesai? Dan Yesus menjawab, apa urusan sama gue? It doesn't have anything to do with me. Tapi kamu, terimalah kuasa setelah Roh Kudus turun pada kamu. Jadilah saksiku dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. It's nothing to do. Kamu berubah secara internal, secara diam-diam akan menggarami dikit-dikit orang-orang sekitar kamu. Dan kalau kamu bisa menggarami orang-orang Romawi seperti Yesus dengan perwira Kapernaum, itu satu perwira loh. Membuat orang-orang Romawi kagum dan mengakui Yesus Mesias loh. Gak usah KKR. Singkirkan KKR. Di Kisah Para Rasul gak ada KKR loh. Yesus gak pernah bikin KKR. Yesus gak pernah bikin seminar. Yesus gak pernah bikin konferensi. Do you know that? Dia berjalan satu per hari. Satu kota. Dia tegur satu kota. Kuasanya turun. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, seluruh kota, kumpul sendiri. Dia kumpulin 50.000 orang, gak pakai kampanye loh, gak pakai sosmed loh. Jangan ikut-ikut cara orang-orang negara barat. Sewa gedung, sewa tempat, gak ada. Hari ini orang-orang yang disewa, yang terima Yesus kemana semua? Mana murid Kristus? Terima Yesus dibuang begitu aja. Apa-apaan kayak begitu. Karena amanat agung bukan mengenai tuntun orang nyebrang jembatan loh. Amanat agung itu tentang pemuridan. Ini amanat agung Filipi 2. Ini amanat agung 1 Korintus 1 ini. Paulus tidak pernah, Yohanes gak pernah melakukan yang lain kecuali menghasilkan orang-orang ditransformasi. Bukan menjadi anggota sinode. Tapi jadi murid Kristus serupa gambar rupa Kristus. Are you hearing me? Makanya kalau kamu tidak suka berdoa, you are not follower of Jesus. Dan kalau kamu orangnya banyak ngomong, kamu akan pengaruhi orang untuk jadi kamu seperti kamu loh. But nobody become like Jesus. Are you happy to be you? Kamu puas menjadi dirimu?
Atau target kamu menjadi serupa Kristus? If you're not happy with you, then why do you want people to follow you? Caranya mengundang orang ikut kamu cuma satu. Coba buka 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus pasal yang sama. 1 Korintus 11 ayat 1. Katakan sama-sama. Yuk, bukanya cepet yuk. Selembarannya sangat-sangat pendek sekali di sini. 2, 3. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku menjadi pengikut. Jadi kalau kamu mau pengaruhi orang yang dipengaruhi apanya? Fashion kamu, penampilan kamu, or bagaimana kamu ikut Yesus? Yang mana? So kalian gak bisa ngomong loh. Wah, aku ikut Tuhan, aku ngalami ini, aku ngalami ini. Kalau orang pinter, dia akan ngomong gini, ajarin aku sampai aku ngalami itu. Tapi kamu gak bisa mengobral, marketing diri kamu. Bahwa kamu hebat karena kamu ngalami Tuhan. A, B, C, D. Bagaimana kamu ngalami itu? Teach me. Itu jemaat Berea seperti itu. Paulus, mau tahu bagaimana Paulus ikut Tuhan? 3/4 perjanjian baru adalah bagaimana dia ikut Tuhan. Saya tinggal ngikutin bukunya Paulus, saya bisa ikut Yesus. Kalau saya nggak ngikutin Paulus, bagaimana dia ikut Yesus? Bagaimana kamu mau ikut Yesus seperti saya ikut Yesus? Siapa yang jadi model? Mujizat tidak nyelamatin orang. Pertemuan dengan Tuhan dan berjalan dengan Tuhan tiap hari akan membuat orang diubah Tuhan. Yang ngubah Tuhan ya, bukan pendeta. Bukan Anda. Anda hanya jadi model teladan, orang nonton kamu. Are you hearing me? Itulah jadi saksiku, kata Yesus. So, balik lagi ke 1 Korintus 1, kita mau lihat hikmat Allah itu kayak apa. Allah yang kerja dalam kita. 1 Korintus 1 ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ayat 30, kita mau lihat. Kalau betul-betul kamu ditransformasi di muridin Yesus. Bisa nggak kamu ngomong kayak Paulus kayak begini? 3, 4, 5. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. GGA-nya mana? GBI-nya mana? GSJA-nya mana? Di dalam gereja, di dalam sinode, apa di dalam Yesus? Kamu ditransformasi. Di dalam siapa? Oleh siapa? Pendeta hebat yang diurapi Tuhan atau oleh Yesus langsung? Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi kalau kamu terima Yesus, Yesus di dalam kamu jadi apanya kamu? Menurut suratnya Paulus, Yesus dalam kita jadi apanya kita? Hikmat. Apa itu hikmat? What is wisdom? Dr. Miles Monroe berkata, wisdom is applied knowledge. Seluruh pengetahuan Alkitab yang kamu pikir kamu udah ngerti, kuasai. Oke, now that should be your teacher. Itu mesti menjadi contoh guru kamu bagaimana firman Allah diaplikasikan dalam kehidupan kita. Sehari-hari sampai orang lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kita. Do you got it? Do you got it? Makanya mesti diam, solitude, silence. Gak bisa. Doa itu hanya shopping mall. Daftarkan daftar permohonan. No way Jose. Tuhan minta dihormati dengan caranya Tuhan. Kalau kau datang ke aku mau kamu diam. Karena aku di surga, kamu di bumi. Kamu debu, aku Allah. Buka Pengkhotbah 5. Pengkhotbah 5. Ayat 1 aja cukup.
Oke, katakan sama-sama. 2, 3. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Kalau kamu berdoa, kamu ke hadapan Allah enggak? Kenapa? Karena Allah ada di sorga, engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Tapi dari hati yang hormat Tuhan dan kenal Tuhan. Dan Mazmur 46 ayat 11 berkata, be still and know that I am God. Diam, diam, diam. Dan jiwamu diam, stop mikir, stop mau kontak ini, matiin handphone, jauhkan sejauh mungkin. Tidak bisa pegang handphone sama sekali, karena Allah mau perkenalkan dirinya ke kamu. And that's just the kingdom. Kebudayaan surga tuh kayak gitu. Kalau kamu gak suka, you will be disaster. Kamu hidupnya akan penuh-penuh dengan problem. Oke, balik lagi ke 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. My goodness. Tetapi, katakan sama-sama. Biar firman tuh ngomong ke kalian. Karena lidah kita adalah 1, 2, 3. Yang keras, lidah kita adalah kata Tuhan. Lidah kita adalah my tongue is a pen of a ready writer. Lidah kita adalah pena yang mahir menulis. Setiap kali kau perkatakan firman, itu firman ditulis di hatimu. Pada waktu kamu kecepet, belum tentu kau bawa Alkitab. Waktu kamu kecepet, ditekan, diancam orang. Suddenly, Roh Kudus bisa ngambil ayat yang ada di hatimu. Dia keluarin, dan tiba-tiba keluar impresi seperti itu. You got it? Anda gak perlu hafal Alkitab. Tapi Alkitab yang diperkatakan akan membuat Roh Kudus bisa ngambil ayat itu menjadi senjata bagi kamu. That's how the Holy Spirit work. Gak butuh ini, gak butuh intelek. Hanya hati yang cinta Tuhan. If you love me, you obey my commandment. Modalnya apa? Modalnya apa? Kalau kau mengasihi aku, kau pegang perintahku. Bukan kalau kau pinter, raportnya semua 100. Kamu pegang perintah, semakin pinter, semakin belit, tau gak? Semakin sombong, gak keruan. Just love. Just be in love. 1 Korintus 1 ayat 30. 2, 3. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Dia tuh Yesus. Allah kita. Yang oleh Allah, si Kristus Yesus dalam kita menjadi hikmat bagi kita. Jadi ada gak orang oon? Ada gak Kristen oon? Apa itu oon? Singkatan dari apa? Blow. B-O-D-O. Right? Blow on. Ada gak Kristen oon? Menurut firman gak ada. Gak ada menurut firman. Tapi menurut kehidupanmu ada gak? Bisa gak kamu oon? Bisa, karena kita ignore. Kita cuek sama Alkitab. I was on. Kalau enggak saya enggak kena masalah. 6 tahun. Enggak tahu hubungan sama orang salah membahayakan. Mana gue tahu. Murni mau mencintai jiwa-jiwa terima Yesus. Enggak taunya penjahat. Apakah saya on waktu itu? On. Karena saya tidak tahu bedakan ini orang beres apa orang enggak beres loh. Nangkep ya kalian ya. So it is setiap hari setelah kejadian itu enggak setiap hari. Merenungkan firman, tidak ada. You have to be coming to Jesus. Harus setiap hari, minimal 2 kali sehari come to the Lord Jesus. No choice. Mungkin mesti ngalami tekanan kayak apostle baru sadar kali. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. By the wisdom of God, dengan hikmat Allah, we understand that He made me, He justify me, Dia benarkan saya. He sanctify me, dia pisahkan saya hanya untuk hidupnya dia. And he redeem me. Dari mana kita tahu? Jesus my redeemer live. By the wisdom yang ada di hati kita. Nangkap gak? So don't forget. Bahwa kita itu bukan nobody. Waktu dipanggil Tuhan, we are nobody. And he make us to be somebody. Kita bisa membagikan Injil and orang bisa percaya sama kita and terima Yesus. Isn't it fantastic? Betul apa tidak? Dulu aja kagak ada yang mau dengerin gue ngomong.
Right? Sekarang orang pindah dari gelap ke terang loh. Gara-gara hikmat Allah ini. Isn't it amazing? So ikut Yesus seperti Paulus ikut Yesus. Kalau mau tahu bagaimana Paulus ikut Yesus, buka surat para rasul. Buka surat Paulus tiap hari. Dari kitab Roma sampai kitab Filemon. Sampai suratnya Yudas. Every day baca. Gak mungkin itu firman gak bekerja. Ada amin? Oke, balik ke Filipi 2. Ayat 12-13. Oke, balik ke 12 dulu. Ulangi lagi ya. Setiap ada kata, karena itu, oleh sebab itu, therefore, my dear friends, sudah ke Kristen semua. As you have always obeyed, jadi punya sejarah selalu taat. Not only in my presence, but now much more in my absence. Continue to work out. Tambahin di Alkitab Bahasa Indonesia yang mau tulis. Filipi 2:12. Kerjakan keluar, tambahin kata keluar. Jadi sebelah kata kerjakan. Kerjakan keluar apa yang Tuhan kerjakan di dalam hatimu. Dan ayat 13 menjelaskan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Are you here? Are you there? Oke, kita and next saya akan lanjutin ke Efesus 6. Nah, saya minta keluarin dari buku, dari Message Bible please. I'm just so amazed. Kalau bukan karena menjadi Kristen yang emosi waras dengan membuat ritme hidup, katakan ritme hidup. Kalau mau emosinya sehat, kamu mesti punya ritme hidup seperti Yesus punya ritme. Dari mana kita tahu ada ritme? Buka Pengkhotbah 3 semuanya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat 10. Pengkhotbah. Pengkhotbah lagi. Setelah Amsal ada Pengkhotbah. Yuk, Pengkhotbah pasal 3. Alkitab saya brand new loh nih. Yang kemarin sudah hilang semua tulisannya karena di highlight. Oke, Pengkhotbah 3 ayat 1. Mulai ayat 1 pelan-pelan ya. Katakan sama-sama. 3, 4, 5, go. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ngomong sama kiri kanan. Segala. Bukan sesuatu. Segala sesuatu. Segala artinya segala-gala. Semua. Nangkap ya? Termasuk mata. Termasuk bulu mata kita. Termasuk telinga kita. Termasuk sindik lobak anting-anting kita. Segala. Ada masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. So waktu itu anugerah dari Tuhan loh. Anda gak bisa ngomong loh, gak bisa nyangkali loh. Waktu itu Tuhan yang bikin loh. Jadi kalau kamu gak bikin waktu dengan Tuhan, kamu melawan ayat 1. In everything under the heaven, there's season and time. Kalau Anda tinggal di Amerika, tinggal di negara yang 4 musim, there is season. Anda gak bisa lawan musim dingin, Anda gak bisa lawan musim gugur, itu musim datang. You like it or not, betul betul tidak? Right? Kamu hanya bisa terima, peluk. Dan kamu adjust diri kamu dengan musim itu. Correct? Gak mungkin dong musim dingin, zap zero, minus 14 kamu pakai baju batik. Demi menyatakan budaya dari mana saya berasal. Itu namanya EDAN. Bahasa apa itu? Bahasa Jawa. Artinya apa? Pinter. Atau IDIOT. Sama gak sama EDAN? Mungkin yang ngantuk bisa ketawa, bisa melek kali ini. So dibahas under the heaven, everything under the heaven there seasons. Ada season lajang, ada season kawin. Ada season lajang, ada season menjadi Mr. So and so, Mrs. So and so. Ada season dari istri menjadi mami. Ada season dari mami jadi oma. Kalau ini gak diterima, gak dipeluk, kamu akan tertolak. Karena anak lu gak butuh nasihat kamu lagi. Halo, pernah gak jadi orang tua, anaknya gak telepon-telepon kamu? Kecuali waktu dia mau pergi gak ada orang jagain bayinya.
Dulu gue beranakin lo, sekarang gue jadi babu anakmu. Halo, berubah gak? There is season and time. Makanya orang kalau tidak memeluk season and time, stres sekali. Dari masa bayi ke toddler, PAUD, ke anak kecil, ke Gen Z, remaja, ke dewasa muda, ke menikah, ke orang tua, ke opa oma. Is that season? Is that time? Orang stres loh kalau kamu gak mau terima ini loh. You cannot expect things to be the same as it used to be. Cannot. Makanya ada orang tua, mama-mama yang gak bisa terima. Kok anaknya yang dia susuin dulu sekarang sudah jadi cantik bahkan mengalahkan kecantikan dia. Siapa yang mengalahin? Emang musimnya udah beda. Tahu diri Jo. Antara pirang dengan uban tuh beda loh. Betul kan? Masa uban mau mengkilat juga sama anaknya? Gak bisa dong. Right? Anakmu rambutnya ungu. Kayak Rosie. Kamu kan putih dan kuning laginya. Ubannya tuh mangka, tau gak udannya? Gak putih cemerlang, mangka. Karena mangka dicat. Ya, pas cat rontok. Habis rontok botak. Terus ditanam. Kalau lihat anakku nangis, lebat sekali rambutmu. Lihat dong mama, terus mau diapain? Nanti kalau kita ngomong apa adanya, mah segala sesuatu ada masanya. Ada musim subur, ada musim gugur. Ini musim gugur. Nangkep kan? Right? Dulu pakai bikini, sekarang enggak. Sekarang pakai baju diving. Apalagi Kristen. Pakai baju diving hitam. Supaya gak ada orang lihat. Betul-betul ya? Dulu mami bisa begitu. Dulu. Sekarang sudah sekarang. Apa yang saya ngomong kamu ketawa. Ini problem terbesar di gereja and di perusahaan. Ini namanya post power syndrome. Wah, ini kalau nggak ada psikiater, psikolog berat. Karena glory, kamu mau hidup di past glory, padahal glory sekarang nggak ada bandingan dengan past glory. Tetapi kalau engkau ikut Tuhan, the glory of the latter end, the glory of the latter house, kemuliaan dari rumah Tuhan terakhir akan 8 kali, 7 kali lipat lebih terang daripada gereja mula-mula. Only what God is doing. But not your body. Nangkep ya? Saya mau konklusikan dengan please Message Bible Efesus 6 mulai dari ayat 1. Anda kalau baca surat, katakan baca surat. Surat para rasul. Anda mesti baca dari pasal 1 sampai akhir. Supaya tahu eksogesisnya, kronologisnya ini orang ngomong apa sih. Oke, saya pakai Efesus 6. Yuk please. Efesus 6 pengkhotbah, maksudnya Efesus 6 The Message Bible. Saya pakai bahasa Inggris itu oke? Orang Jakarta bisa bilingual kan? Kamu bilingual kan? Kalau enggak Anda mesti baca Efesus 1, 2, 3, 4, 5. Amin, powerful. 1 sampai 5 itu talk about you, 5 talk about marriage. Nangkep ya? Dari dirimu sampai kamu kawin. And then masuk ke 6. Now a family. Makanya dia mulai dengan children. Udah, ada di TV, ada di layar, gak usah buka-buka handphone. Memang jahil kamu. Kesempatan aja mumpung kalau saya bilang pakai handphone. Langsung cepat sekali pakai itu. Dan lama lagi keluarinnya. Di sini internet jelek. Makanya buffering. And by the way, it's also in English anyway. You don't understand anyway. Children, anak-anak, do what your parents tell you. This is only right. Orang anak-anak, kamu lakukan apa yang orang tuamu katakan. Ini yang benar. Please, next, please. Yuk, cepetan yuk. Message itu mestinya panjang gitu. Honor your father and mother is the first commandment that has promise attached to it. Namely, hormati papa mamamu. Ini perintah pertama bagi anak-anak loh. Yang memiliki janji nempel kepada perintah ini. Yaitu, namely, 3. So you will live well and have a long life. Supaya kamu hidup baik dan hidupnya umur panjang. You got it? You got it?
Ngerti ya sayang ya? Ngerti. Tapi itu orang tua tidak pakai ini buat ancam kamu kan? Kalau ancam kasih tahu saya. Karena ada perintahnya. Next please. Fathers. Nah ini tenang. Ini bagian bapakmu nih, tenang. Fathers, don't exasperate your children. Jangan bikin anakmu putus asa, sebel, bete, baper, stres. By coming down hard on them. By coming down hard on them. Kamu gak bisa begini ya. Kamu sama orang tua. Gak bisa begitu. Makanya kalau lagi bete papi mami. Terus anak berbuat salah yang tidak seperti kita mau. Sebelum ngomong, Anda pisahkan diri dulu. Rasakan emosi kita. Gue kayaknya emosinya lagi tinggi lah. Ini bukan waktu yang tepat untuk aku ngomong. Jadi kalau mau cepat hari itu juga disampaikan. Masuk ke kamar mandi. Masuk ke kamar tidur. Be still, be alone with God. Sendiri sama Tuhan. Dan bilang, Tuhan aku rasa udah mau muntap nih aku nih. Aku serahkan emosi negatif ini kepadamu. Aku melepaskan amarah, keselku padamu. Ambil Tuhan. And you take a deep breath. Tarik napas. Hirup hadirat Tuhan. Kemudian buang napas. And bilang, aku lepaskan emosi marahku. Lakukan 5 kali. Baru keluar kamar tidur atau keluar kamar mandi. Dan baru ngomong sama putranya. Daddy mau ngomong. Ya Dad. Kalau anak udah salah udah tahu kok. Enggak perlu dikasih tahu dia salah. Orang salah tuh tahu dia salah. Oke? Cuman tidak tahu kenapa kok salah terus. So daddy-nya mesti ngomong dari emosi yang enak. Itu lebih didengar daripada emosi tinggi. Perintahnya gak didengar, suara menggelegarnya yang didengar. Akibatnya tuh anak trauma, luka. Bukan oleh perintahnya, suaranya, emosinya. Makanya namanya do not exasperate. Jangan bikin putus asa anak-anak dengan keras ngomongnya ke dia. Take them by the hand, pegang tangan mereka, pimpin mereka dengan jalan dari the master. I like this one. Take them by the hand, pegang ya, gandeng anakmu. Bimbing mereka di jalan dari Tuhan kita. T-U-A-N, kurios kita, Jesus Christ. Berarti bapaknya mesti tahu dimuridkan Yesus seperti apa dong. Bukan sembarangan ngomong ayat loh. Itu egoisme, narsistik berat loh itu. Mau menangnya sendiri aja orang tua tuh. Nggak not. As the way of the master. Seperti caranya tuannya. Next please. Servants, hamba-hamba. Jadi tadi dari keluarga, kemudian ke hubungan ART dengan kita. Hubungan supir dengan kita. Hubungan satpam, hubungan pegawai dengan kita. Servants, hamba-hamba. Respectfully obey your earthly master. Ini kalau hambanya, pegawainya itu udah Kristen ya. Dengan penuh hormat, taati tuan-tuan yang ada di bumi. Tetapi selalu dengan mata yang mentaati the real master Christ. Jadi kalau pembantu rumah tangga, supir, pegawai di kantor. Kalau kamu punya bos yang kamu gak suka, kasar, bla bla bla, terserah. But look at obeying them dengan mata ke Yesus, bukan ke pemimpinmu yang bengis. Ya, you got it? Next please. Don't just do what you have to do to get by. Jangan cepet-cepet kerjain, hanya cepet lewat, biar cepet kelar gitu loh. But work heartily, kerja dengan segenap hati. Sebagai hamba-hambanya Kristus melakukan apa yang Allah minta kamu lakukan. Berarti hubungan kita mentaati firman ada hubungan dengan Trinitas enggak? Allah Bapa, Yesus, oleh Roh Kudus. Betul apa tidak? Ayat 7. And work with a smile on your face. Dan kerja dengan senyum di wajahmu. Selalu memelihara di pikiranmu apapun yang terjadi pada waktu kamu menerima tugas-tugas. Kamu tuh lagi betul-betul melayani Tuhan. Wow. Oh, this is revolution, isn't it, Mary? Kalau apostle lagi mukanya tidak bahagia, mukamu tetap senyum loh. Either saya berkata lu gila atau apa loh. But Jesus said, you have to have smile. And selalu simpan di pikiranmu, what happens to be giving the orders, no matter what happens to be giving the order, you really serving God. Jadi kamu sambil kerja, walaupun bosmu kayak teroris,
kayak horor, kamu tenang aja. I'm doing it for you God. I'm doing it for you God. Tapi kalau kamu gak pernah solitude silence gak kuat. Ototmu gak ada. Next please. Good work will get you good pay from the master. Bukan dari Apostle Indri gajinya. Dari Tuhan kita. Kamu kalau kepingin gajimu dinaikin di GGA, di kantormu, di tokomu, make sure the master has the control of the money. Sebab kita semua pengurus hartanya Tuhan. Right? Siapa bos kita? The master. Siapa our master? Jesus Christ. Regardless of whether you are slave or free. Gak peduli. Kamu bos sendiri atau kamu pegawai budaknya orang. No worries. Jesus akan gaji kamu. 9. Yes, I agree with you. And masters, tuan-tuan, it is the same with you. Sama-sama kamu. Sekarang pemimpin-pemimpin, atasan-atasan, bos-bos. Sama dengan kamu. No abuse, please. No threat. Tidak kerja dengan melecehkan emosi orang. Please, mohon, jangan dengan ancaman. You and your servants are both under the same master in heaven. Bos, atasan, sama hambanya, toh punya atasan lagi, namanya Yesus. Is that good? Right? He makes no distinction between you and them. Master kita Yesus gak buat perbedaan antara kamu dengan dia. Nangkap ya? Jadi kalau kamu punya bos masih bisa mengeluarkan perasaan dia, you better listen to me. I want you to listen to me. Remember ya, di atas itu bos yang sudah minta pertolongan kalian untuk mendengar. Ada bos lain lagi loh. You don't stop di Apostle Indri kalau yang kerja di kantor GGA. A fight to the finish. Jadi dia ngomong Efesus 1 mengenai keselamatan jiwa kita. Efesus 2 mengenai kamu hidup dipimpin roh. Efesus 3, Efesus 4 kamu tanggalkan manusia lama kenakan manusia baru. Efesus 5 walk sebagai terangnya Allah. Jangan tidur. Jangan siang hari kayak orang hidup malam hari. Resap. Kemudian perkawinan. Kemudian children. How you raise children. Bagaimana hubungan kamu di perusahaan kamu. Di toko kamu. In the end. In conclusion. And that about wraps it up. Artinya it's a wrap. Selesai ya semuanya. And this is what you need to do. Kalau semua mau hidup seperti Efesus 1 sampai Efesus 6. Ayat 9, if you want to live like that, number 1, God is strong and He wants you strong. So take everything the Master has set out for you. Allah itu perkasa, Dia mau kamu kuat, jadi ambil segala yang Tuhanmu telah sediakan bagi kamu. And well-made weapons, senjata yang sudah dibikin dengan hebat oleh Dia, dari bahan yang terbaik from the best material. And put them to use. So you will be able to stand up to everything the devil throws your way. So, dan pakai semua bahan materi peperangan itu. Pakai, gunakan supaya kamu bisa berdiri. Dan menghadapi segala yang setan lempar di tengah perjalanan perkawinanmu. Singlenya kamu, perusahaan kamu, kepegawaian kamu. Ngurus pegawai, ngurus dirimu, ngurus bos-bos direksinya kamu. All of those can be set kalau kau pakai senjata ini. You understand? Jadi kita nggak usah pakai senjata, pakai tentara Romawi dan perang ini perang. No. Nanti saya wrap up pada kalian. This is yang di layar tetap aja pakai yang ayat tadi. Yang di tengah beda sama yang di layar. Bisa kan? Supaya kalian bisa lihat ayatnya lebih jelas. This is no weekend war. Ladies and gentlemen. Aduh gue suka banget nih. Ini bukan peperangan akhir pekan. Kamu punya problem sama suami istri, kamu punya problem ekonomi, kamu punya problem sama anakmu. Bukan problem akhir pekan. Bisa puluhan tahun kamu musuhan loh sama anakmu. Puluhan tahun kamu dendam sama pasanganmu. You got it? This is not war on the weekend. Ini bukan urusan akhir pekan. That we will walk away from and forget about in a couple of hours. Ini bukan peperangan di akhir pekan yang kita akan pergi cuekin aja. Nanti kita juga lupa dalam beberapa jam. Come on man. Kalau sampai hari kemarin malam ada anak sampai kena sakit sesak napas karena asam lambung naik. This is a problem for all his life. Anda mau tahu orang sakit mah? Problemnya is your mindset.
kamu tidak selaras sama Tuhan. Kamu mau punya, kamu tertekan. Kamu sedih karena apa yang kamu mau kok tidak terjadi. Bahkan sama Tuhan pun tertekan kamu. Dan kalau kamu sakit asam lambung, GERD, ulcer, you keep on taking medicine, sampai suatu hari itu dinding lambung akan tipis sekali dan berdarah. And you'll die. This is for keeps. Ini untuk disimpan. A life or death fight to the finish against the devil and all his angel. Ini adalah perjuangan, peperangan, hidup atau mati sampai garis akhir. Si setan dan malaikatnya yang sepertiga berontak dari Tuhan akan perangi kita terus. So what is the weapon? Yuk 13-18. So be prepared. Ayo persiapkan dirimu. Jadi kalau kamu dengar khotbah, dalam Tuhan hubungan suami istri akan dipulihkan, sakit disembuhkan. Gak ada yang instan ya. Kita bukan gereja orang barat loh. Nothing is instant. It takes time. Seperti bapak keluarga ini yang punya anak yang mengalami, I think your son punya autis, right? It doesn't happen overnight untuk kesembuhan. Tumpang tangan rebah-rebah. Belum nih men, bohong. Satu hamba Tuhan, anak muda sekali. Millennial, namanya Kathy Nicholson. Dia menulis lagu In Jesus Name. I don't know what to do, but in Jesus Name I pray. And lagu itu hit the chart, non-Christian song. Pakai nama In Jesus Name. Tidak aja dapat Dove Award, tapi non-Christian Award dia menang. Setelah 3 tahun battling dengan tulang scoliosis. Kamu tuh akan menghadapi perlawanan-perlawanan dari apa yang kau mampu hadapi. So kalau kita mengalami tantangan, mengalami tekanan berat, welcome to the kingdom of God. Inilah keluarga kerajaan Allah. Gak ada has issued. Semua senjata yang Tuhan udah keluarin. So that when it's all over, setelah selesai, but the shouting you'll still be on your feet. Setelah kelar dengan teriak, kamu tetap berdiri dan tidak kolaps lumpuh. Truth, righteousness, peace, faith, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, iman, keselamatan, roll up, are more than words. Bukan sekadar kata-kata. Learn how to apply them. Belajar bagaimana mengenakan, pakai truth, righteousness, peace, faith, salvation. Ini bukan sekedar kata-kata. Apply it please. You'll need them throughout your life. Kamu butuh sepanjang hidupmu di bumi. God's word is an indispensable weapon. Firman Allah adalah senjata tak bisa digantikan. In the same way, dengan cara yang sama, prayer is essential in this ongoing warfare. Doa adalah senjata yang esensial untuk kalau kamu menghadapi peperangan yang terus menerus. Pray hard, pray long, doa yang keras, doa yang panjang. Memang menunggu Tuhan itu gak gampang. Siapa yang bilang gampang? Ini udah jelas susah sekali kan. Pray for your brothers and your sisters. Doa untuk saudaramu laki-laki perempuan. Keep your eyes open. Matamu melek dong. Keep each other spirit up. Ayo jaga supaya roh satu sama lain saudara kita itu tetap menyala-nyala rohnya. Dionya anak 11 tahun di Banyuwangi bunuh diri karena dibully. Berarti problemnya perkataan firman atau emosinya yang perlu disembuhkan. Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Ini Efesus 4 nih, ayat 22 sampai 25. Put off the false self you and put on the new truest you. Copot tuh manusia palsumu. Kenakan manusia yang sejatinya kamu. Untuk ditransformasi serupa Kristus. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Itu ciptaan baru. Itu perlu didewasakan dengan hidup sesuai Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Yang dipraktekkan di buku day by day. Kalau kamu gak lakukan dan tidak merenungkan dan tidak mengaca dirimu dari devotional itu. Then you are liar. Bisa mau jadi ketua sel. Wow, I'm gonna deal with you. Saya akan urusan sama kamu. Karena banyak domba Tuhan akan tertipu. Ini antara mati dan hidup loh. Ingat tadi Paulus ngomong di Message Bible. This is a life or death continuing warfare. Nyawamu itu at stake. Nyawa kita itu dipertaruhkan. Satan akan nyari nyawa kita. Supaya kita benci sama Tuhan. Murtad sama Tuhan. Yang sayangnya kamu gak sadar kamu udah murtad. That's the problem. Makanya saya kirim video pohon anggur.
pada waktu peresmian rumahnya Andrew sama Levi di Bali. And dia tawarin, apa makan anggur fresh. And saya terkagum. Itu carang anggur udah putus kan? Betul dong? Kalau nggak masuk rumah sakit, nggak masuk ke supermarket kan? Nggak mungkin pohon anggur dibawa ke depan saya kan? Bisa carang itu putus dari pokok, ya kok tetap hijau loh. And Tuhan ngomong sama saya, waktu kamu terputus dari aku, kamu tetap merasa tetap hidup ada urapan loh. Tapi tanpa kau sadar pelan-pelan akan mengering dan hilang kehidupannya. Pada waktu kamu hilang hidupnya aku, karena kau putus dari pokokku, dari aku. You're not abiding in me, you're not remaining in me. Begitu kamu kurus kering, aku potong dan aku buang ke api. Hidup kita 100% di tangan Yesus. And Yesus tidak lembek-lembek sama kita. Punya pengalaman, dulu gue gini, it doesn't count. Sekarang seperti apa? Buat apa beragama Kristen kalau kamu gak berjalan dengan Tuhan? Kamu sibuk ngurusin saya hari Minggu khotbah. Tapi kalau hidup saya cuma hari Minggu, percuma kekristenanku. For what? Saya juga gak bisa membagikan firman dengan ekspresif kalau aku cuma ngidupin hari Minggu. Ini adalah akumulasi dari kehidupan setiap hari bersama Tuhan. Look and get this book. Pengkhotbah 3 ayat 1. Di bawah kolong langit ada musim dan masa dan waktu. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Gak ada orang hidup selamanya tuh gak ada. Halo. Ada waktu nanam, ada waktu menuai. Are you finishing well? Apakah engkau akan menyelesaikan hidup ini dengan benar? Bagaimana orang tua begitu anak, betul apa tidak? Baru Amsal 16 ayat 18 baru keluarin. Semua ayat ini baru ngerti kalian semuanya. Oke, ternyata firman itu berlaku bagi semua manusia terlepas dari agama apapun loh. Bahwa akar segala kejatuhan adalah kesombongan. Akar segala kehancuran adalah tinggi hati. Nggak peduli agamanya apa. Don't waste any time di dalam firman Allah. Jangan merasa, gue udah tahu, gue tahu apa. Tahu itu artinya apply, diaplikasikan. Bukan head, but life. Dan yang bisa membuat ini Alkitab menjadi hidup, hanya Roh Kudus yang kerjain. Sebagai penutup yuk, Ibrani 4 ayat 12, 1 menit kelar saya. Wah, kamu kalau gak bergaul sama firman, firman gak kerja dalam kamu, Kristen nonsense kalian. Kamu akan membawa problem, bukan membawa berkat bagi orang lain. Ya, Ibrani 4 ayat 12, katakan sama-sama, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata. So siapa yang hidup, siapa yang kuat, pendetanya yang teriak-teriak atau firmannya yang bekerja? Jadi waktu kamu merenungkan firman pagi, siang, dan malam. Jangan kau lupa perkatakan firman ini. Tapi renungkan pagi, siang, dan malam. Supaya kamu berjalan hati-hati tidak keluar dari hukum itu. Dan perjalananmu akan sukses dan beruntung. Itu yang kerja pendetanya hari Minggu sekali. Atau firmannya yang kau tiap hari renungkan. Gitu dong. Setelah saya hidup 6 tahun pakai EAS. Setelah saya hidup 6 tahun pakai day by day. Sampai hari ini. Aku diubah firman, aku gak ngubah diriku. Saya juga gak tahu ngubah saya kayak apa, saya juga gak tahu. Makanya kalau kamu ikut Babes tadi saya bilang, ada orang lain di dalam badanku ini loh. He love the word, dia cinta Tuhan, cinta firman. Siapa ya kamu? Ini ciptaan baru yang kutaruhin. Aduh, pikiranku yang tahu hafal ayat ternyata tuh sampah. Itu manusia lamaku. Saya ngalami. Gak ada orang pintar, orang bodoh, orang rajin, orang gak rajin. Nothing. Let the word walk in you. Biar firman bekerja dalam kamu. Untuk itu kamu mesti berdiam di hadapan Tuhan. You need to cannot be rushing. Kamu gak bisa buru-buruin Tuhan. You need to wait. Sometimes satu firman bisa bekerja 2 bulan, sometimes 2 tahun baru bisa terjadi. Tergantung berapa nyerahnya kamu pada Tuhan. It's the word yang bekerja. Bukan kamu.
Makanya berdiam itu mutlak. Karena waktu kita berdiam, Tuhan yang kerja, lagi kerjain firman-Nya, lagi operasi jiwamu yang sakit. Lupakan pengajaran yang dulu. Layani pelepasan. Layani dew. Forget it. Throw it to the bucket, man. Jiwamu gak akan sembuh sampai Yesus datang ke bumi. Dan tiap hari kamu mesti ada berjalan di jalurnya Tuhan. Berada bersama Tuhan. Jangan nyanyi tok. Berada bersama Tuhan. Dan setiap kamu berada bersama Tuhan, Tuhan mau ikut campur di stresnya kamu. Tuhan mau ikut campur dalam hubungan seksual suami istri. Tuhan mau ikut campur dalam karakter-karakter buruk. God wants to be in it with you. Karena firman yang bekerja, bukan kita yang kerja. Jangan diputar Alkitab ini. Makanya buku EH itu revolusioner. Dari otak tahu, hafal ayat, nembak orang pakai ayat. Stop it, man. Izinkan tuh ayat ngubah kamu dulu. Do you understand? Saya ngomong keras loh hari ini. Karena saya capek dengan orang hanya ngomong SSSS. The word harus diizinkan kerja dalam kamu. Tuhan mau operasi batin kamu. Jangan dagelan emosi, jangan mainan emosi. Dan emosi buruk dikeluar-keluarin terus, gak kelar-kelar. Dan tidak mengerti hikmat firman sama sekali. Dilihat dari sudut waktu musuhnya kamu udah ngajar loh. Tapi kamu masih butuh dikasih susu. Why? Karena pengajarannya salah. Tapi usia ke-20 tahun, Maret 31 GGA. Kita sudah kembali ke jalur yang benar. Yeremia 6 ayat 16, tolong Sony, kita tutup dengan ini. This is what happened to Apostle Indri. Ini apa yang terjadi pada saya? Dan harusnya terjadi pada GGA. Tahun 2023 saya belum bikin kesaksian lagi loh. Mengenai bagaimana Tuhan merubah kamu. Because saya tidak melihat konsistensi di kalian. Yeremia 6 ayat 16. Yuk katakan sama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan GGA. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, purbakala. Di manakah? Katakan sama-sama. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian, 1, 2, 3. Jiwaku mendapat ketenangan. Apa? Orang Israel bagaimana responnya? Tetapi mereka berkata apa? Nggak mau. Kamu bilang SS gampang? Nggak mau. Debadi? Nggak mau. Apostle mesti sabar dong. Kan nggak gampang gitu. Pakai bahasa Inggris. Tolong keluarin NIV-nya dong. Keluarin bahasa Inggris, Son. Oh man, saya nggak bisa paksa kamu berubah, tapi saya nggak bisa nggak menyampaikan kamu firman ini loh. This is what the Lord says. Stand at the crossroad. Selalu kalau Anda mau berubah, Anda akan menghadapi persimpangan jalan. Crossroad adalah persimpangan. Antara mau hidup sebagai carang dan pokok, atau mau jalannya sendiri, ikut Tuhan caramu sendiri. Stand at the crossroad and look. As for the ancient path. Cari jalur-jalur kuno. As where the good way is. Present tense. Tanya mana jalan yang baik. And walk in it. Jalanlah di dalamnya. And you will find rest for your soul. Jesus berkata apa? Mari datang padaku kau letih lesu beban berat. Aku berikan rest, kelegaan. To do restful, you need to go back to the ancient path. Mesti balik ke jalur lama. Gak ada zaman modern. The Bible never change. Alkitab gak pernah berubah. It's the same yesterday, today, and forever. Langit dan bumi akan berlalu. Firmanku tidak akan berlalu. Go back to the ancient path. Di mana kamu akan find rest for your soul. And kamu bisa, come on, siapa namanya? Nando. And kamu baru bisa mengerti waktu Horatio, anaknya mati semua. Tinggal istrinya, bisnisnya hancur, propertinya kebakar, perusahaannya kebakar, semuanya hancur di Chicago. Dan dia bisa tulis dan menulis lagu sambil di kapal layar. Zaman itu tidak ada pesawat terbang. Dan dia lewatin laut yang dalam, tempat anak-anaknya tenggelam semuanya. Dan dia menulis lagu di situ. And it is well with my soul. It is well. It is well
with my soul. Saya melayani orang-orang yang baru kena stroke, baru kena sakit penyakit, udah gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain, nangis mereka. Bahkan marah sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan, Apostle. It's okay, you can tell him that you are angry. Karena mereka gak bisa lihat kenyataan, aku kena stroke, aku gak bisa melakukan apa yang aku lakukan. Dan saya bilang, well mungkin melalui ini semua, kamu akan lakukan apa yang Tuhan mau kamu lakukan. And it is well with my soul. Kita berdiri semua, keluarin artikelnya, keluarin liriknya. And Lord, haste the days, it is well with my soul. Ini yang kalian mesti alami. Gila benar. Seperti janda itu loh, gak pernah punya anak, enak janda. Orang tua itu yang gak punya anak sama sekali. Tiba-tiba membuat rumah bagi Nabi Elia, dia dikasih bayi. Tiba-tiba anaknya mati. Dan suaminya tanya, mau kemana kau? Mau ketemu Nabi? Kenapa? It is well. Anak kita gimana? It is well. Bahasa Indonesianya selamat-selamat aja. Bahasa Inggrisnya it is well. And it is well when peace like a river attend my way. Oh Lord, hanya SS bisa lakukan ini. And sorrow like sea billows roll. Kedukaan, kehilangan seperti ombak tsunami menimpa aku. Ketiban kedukaan hidupku. Whatever my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Ngomong ke jiwamu. It is well with my soul, It is well. Ngomong ke jiwamu. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trial should come, let this blessed assurance control that Christ, yes He has regarded my helpless estate and has shed His own blood for my soul. Katakan ke jiwamu, and it is well. Hai jiwaku, kau baik-baik ya. With my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. And it is well, it is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Pada waktu problem, duka, masalah silih berganti menimpa, biarlah damai-Mu seperti sungai datang memenuhi aku Tuhan. Apapun porsiku, Kau sudah ngajarin aku untuk berkata, selamat, jiwaku selamat. Karena siapa kita adalah jiwa kita, bukan harta kita. Karena harta termahal dari kita adalah jiwa kita yang selamat, tidak kebakar, tidak mati di dalam laut. It is well with my soul. Bapak, aku berdoa ke jemaat-Mu, milik-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Semua orang-orang kudus yang di Bali maupun di Jakarta.
maupun dari BSD. Lord, I ask you, hanya Engkau yang bisa bikin kami lapar dan haus akan Engkau. Hanya Engkau yang bisa mengingatkan kami, Roh Kudus insafkan kami untuk kembali kepadamu. Apapun yang terjadi, Jesus, Engkau adalah sumber daripada jawaban hidup kami. Penolong kami, perisai kami, pembela kami. Tidak ada yang lain bisa menolong kecuali Engkau. Dan hanya Engkau yang bisa membuat jiwaku tenang di tengah kalut kemelut ekonomi, kejahatan, bencana alam. Gunung Merapi sudah meledak lagi kemarin. Hanya jiwa kami yang Kau pelihara. Seperti Rasul Petrus katakan, dulu kita sesat seperti domba, jalan maunya sendiri. Tapi sekarang kita kembali kepada pemelihara jiwa kita, yaitu Yesus, Kepala Agung kita. Pemelihara jiwa kita. Jiwa kita perlu dipelihara. Supaya badai mengamuk apapun, jiwa kita terpelihara, selamat. Karena itu yang diselamatkan di Kalvari. Bukan uang, bukan mobil yang rusak. Bukan rumah yang hancur. Tapi jiwa yang selamat. Aku berdoa agar nilai anak-anakmu di GGA gak salah nilai Tuhan. Buat mereka menilai apa yang bernilai bagi Allah. Allah menilai nyawa kita lebih dari emas dan perak. Allah Yesus mati demi nyawa kita gak ke neraka selamanya. Bukan demi jam Rolexnya diselamatin, berliannya diselamatin. Buat kami semua sehat emosi Tuhan, supaya rohaninya sehat. Karena Allah tidak memberikan pada kita roh ketakutan, tapi Allah memberikan pada kita kasih, kuasa kebangkitan, dan hidup dengan rasa cukup. A sound mind artinya hidup dengan rasa cukup. Itulah pikiran yang sehat. Bukan pikiran yang tertib, tapi sehat. Aku berdoa agar engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala hal. Sama seperti jiwamu sehat, baik-baik. It is well with my soul. Aku minta kau meteraikan setiap firman ini diukir di hati lo, hati anak-anakmu Tuhan. Baik yang di Bali maupun yang di Jakarta. Problem akan silih berganti. Gak ada problem permanen, pasti berubah. Dan ada problem baru lagi. Tapi ada satu yang gak berubah. Yesus tidak berubah. Firman-Nya gak berubah. Jalan-jalan yang dahulu kala tak berubah. Yang perlu diselamatkan adalah jiwa kita tenang. Itu kemenangan kita atas segala masalah. Uang bisa dicari. Selama masih ada barang di bumi masih bisa jualan. Tapi kalau jiwanya sakit gak bisa jualan apapun. Aku minta umatmu mengerti yang dihargai Tuhan itu apa. Terima kasih Bapa. Kami menyiapkan diri untuk memberi yang terbaik. Supaya kita gak cinta uang, gak cinta harta, kita mau menabur. Supaya yang ada di hati kita Yesusnya, bukan uangnya. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Seperti yang terjadi di Mario Dandi, keluarga Rafael, keluarga David dan Agnes. Mereka tidak mengenal cinta Yesus. Aku berdoa dimanapun mereka berada, mereka dikirim Tuhan oleh saksi Yesus. Utusan-utusan duta besar kerajaan Allah yang bisa mengajar dengan pengajaran yang sehat emosi dan dewasa rohani Tuhan. Agar jiwa mereka semua selamat Tuhan. Dan mereka berkata, thank you Jesus, jiwaku selamat. Badan mungkin gak sehat, tapi jiwa selamat. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Kita akan menabur untuk rumah EHS. Kami berkati keluarga Kusminto dan Ibu Mega yang memberikan tanah mereka yang diwariskan buat anak mereka. Untuk sementara ini menunggu anak mereka dewasa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Melihat teman-teman rekan sepelayanan kami mengalami jiwa yang tenang dan sehat. Di tengah-tengah pergumulan hidup ini, tantangan dari jemaat. Firman yang perlu dipelajari dan dihidupi. Aku minta Bapa di dalam nama Yesus. Kami memberi bukan karena dipaksa disuruh. Kami memberi karena kami butuh. Kami juga butuh bisa pakai rumah EHS itu. Bukan hanya orang lain, kami yang nomor satu. Supaya kami bisa di tempat yang sunyi. Seperti Yesus pun butuh soul care.
butuh self care. Kami pun butuh. Jiwa kami diperdulikan, dirawat. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami siap menabur perpuluhan kami, buah sulung kami, persembahan khusus dan persembahan 24 kali dalam setiap minggu, 24 minggu. Hanya selesai 6 bulan. 312.500 atau 500.000. Untuk membangun tempat di mana jiwa kami bisa dilatih untuk punya ritmenya Tuhan yang sehat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur.